Tribuners Polda Nusa Tenggara Barat, Polda NTB hari ini Rabu 11 Desember 2024 menggelar rekonstruksi kasus Iwayan Agus Suwartama alias Agus, penyandang disabilitas yang menjadi tersangka kasus dugaan pelecehan seksual kepada mahasiswi di Mataram, NTB. Rekonstruksi hari ini digelar di 3 titik, yakni di Taman Udayana, kemudian Islamic Center, dan Nangs Homestay. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan yang diperagakan pada rekonstruksi hari ini bertambah dari sebelumnya 28 adegan yang sudah ada dalam berita acara penyidikan menjadi 49 adegan. Tersangka Agus dihadirkan dalam rekonstruksi hari ini untuk memperagakan cara dia melakukan pelecehan seksual kepada korbannya. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nangs Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar homestay. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Di Reskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat menyatakan dalam rekonstruksi di dalam kamar homestay, Syarif menyatakan ada 2 versi keterangan yang berbeda. Usai dari homestay, Agus diantarkan ke Islamic Center, tempat korban ditunggu 2 teman lelakinya. Di tempat itu pula Agus bersama korban berpisah. Syarif menyatakan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan Agus saat rekonstruksi, maka adegan yang diperagakan Agus bertambah menjadi 49 adegan. Semua fakta-fakta baru yang terungkap dalam proses rekonstruksi akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam persidangan nantinya. Salah satunya mengenai tempat kejadian perkara, yakni TKP di Nangs Homestay. Kemudian penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika, mengakui tersangka Agus sering membawa perempuan yang berbeda ke tempatnya itu. Bahkan dalam sepekan bisa 3-5 orang yang berbeda-beda. Wayan pun mengungkap setiap membawa perempuan, Agus selalu memesan kamar nomor 6. Rekonstruksi yang dilakukan di dalam kamar homestay nomor 6 tersebut dilakukan secara tertutup. Kemudian kuasa hukum tersangka Agus Ainudin berharap rekonstruksi kasus ini dapat mengungkap kejanggalan. Berdasarkan pengakuan Agus dalam pemeriksaan di Polda NTB, tersangka dan korban ada kesepakatan untuk melakukan hubungan seksual. Ainudin menjelaskan setelah percakapan tersebut, korban membawa Agus melewati Islamic Center. Di sana korban meminta Agus untuk duduk lebih depan. Namun pada saat itu kepada korban, Agus mengaku tidak memiliki uang sehingga ada perjanjian tersangka akan menggantikan uang korban. Namun usai berhubungan di homestay, Agus tidak mengganti uang korban. Hal tersebut yang diduga membuat korban marah kepada Agus karena tidak memberikan yang dijanjikan sebelumnya. Agus ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan dikenakan sangkaan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Khawatir akan dipenjara karena ulahnya tersebut, Agus meminta damai meski sudah melecehkan 15 wanita di Mataram. Padahal awalnya Agus berkoar-koar akan melaporkan pihak tertentu atas tuduhan pencemaran nama baik dan kini mendadak menciut. Berdasarkan informasi dari Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, jumlah korban Agus bertambah menjadi 15 orang. Pendamping korban, Ade Latifah Fitri, mengatakan bahwa 5 dari 15 perempuan korban pelecehan seksual Agus kini mengalami trauma berat. Bahkan ada yang sampai mengurung diri dan takut bertemu orang. Atas dasar itulah para korban tidak berani muncul sedikit pun ke publik.
Dan 5 korban itu kini mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Latifah mengatakan permohonan perlindungan tersebut dilakukan bukan karena adanya ancaman secara langsung kepada korban, melainkan untuk memastikan psikologi para korban tidak terganggu akibat pro kontra kasus ini. Dan sampai saat ini sudah ada 7 korban yang sudah dilakukan BAP oleh pihak kepolisian, 2 diantaranya merupakan korban di bawah umur, sehingga dilakukan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak atau LPA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.